Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal yang beranggotakan Aisy, Farezi, Hanif, M. Ramdan, dan Syifa Diva. Poin pertama adalah identitas Indonesia. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Poin kedua adalah kabinet. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUD 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet pertama, Kabinet Natsir, 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Kabinet kedua, Kabinet Sukirman, 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ketiga, Kabinet Wilopo, 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kabinet keempat, Kabinet Ali Sastri Ami Jojo 1, 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, dari 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Kabinet ke-6, Kabinet Ali Sastri Ami Jojo 2, 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Kabinet ke-7, Kabinet Juanda, 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Poin berikutnya, Dekret Presiden. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Memberlakukan kembali UUD 1945, membentuk MPR dan DPA sementara. Gerakan separatis DITII dan pemberontakan PRRI atau Permesta. Gerakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan karena Kahar Muzakar menempatkan askar-askar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS dan berkeinginan menjadi pemimpin APRIS. Gerakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Gerakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menanamkan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima tertinggi tim. Lalu pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. Yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin Letkol M. Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Yang keempat, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Yang kelima, Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin Letkol Vanje Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.